Terus nggak berapa lama dia meninggal. Dia minta didoain juga dengan nama Tuhan Yesus. Cuman pas dia meninggal itu dipocong. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Gitu. Jadi di sini maksud aku adalah Nikodemus aja yang ahli Farisi, ya, yang orang Yahudi, dia tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Harus dilahirkan kembali. Kata Yesus gitu tadi kan. Jadi kamu harus dilahirkan, maka kamu harus masuk ke dalam rahim ibumu dengan air ketuban di dalamnya. Itulah yang dimaksudkan dengan baptisan, dilahirkan kembali. Jadi nggak bisa seseorang itu tidak dibaptis, kata Yesus gitu. Kalau kamu tidak dibaptis, tidak diselamkan, kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Gitu. Jadi sebenarnya ya maknanya itu, Alda, maknanya adalah selam. Baptisan itu artinya selam. Jadi seseorang kalau tidak diselamkan ya artinya dia tidak dibaptis. Gitu. Oke Kak, makasih ya Kak. Sama-sama, Tuhan memberkati. Iya Kak. Oke, ini ada yang nanya ya. Kalau mau nanya naik aja Sepia, ya kan? Nggak apa-apa. Mau kamu bilang haleluya pun, masalahnya itu ada di Jabur Daud. Kamu nggak punya Jabur Daud. Itu adalah pujian Daud untuk Allahnya. Apakah Allahmu adalah Allahnya Daud? Allah yang disembah Daud. Kalau kamu lagi berbicara dengan orang Jepang, masa Tuhan Spanyol kau ceritakan? Ya Jepang lah. Kalau Tuhan saya itu adalah Tuhan seluruh alam, kenapa disebut satu kota aja? Tuhan, masa iya saya berbicara dengan orang Jepang, saya bicara Tuhannya orang Jepang? Ya enggak lah, orang saya Tuhannya Tuhan Yesus. Gimana kau? Coba ini logika apa? Kalau kamu lagi berbicara dengan orang Jepang, ya saya iya kali. Saya berbicara ngobrolin Tuhannya orang, ya Tuhan saya lah saya obrolin. Mungkin nggak saya mengobrolin Tuhan orang lain? Saya mah nggak mau ngobrolin Tuhan orang dah. Logikanya tuh gitu. Ya kan? Coba saya bahkan ya kemarin itu ke Turki, ya saya kalau ngobrol sama orang Turki ya saya ngomongin Tuhan saya lah. Masa ngomongin Tuhan orang yang Turki? Gimana? Yesus dari Yunani? Ah, bukannya kata ustadzmu dari Nazaret? Sebenarnya kalian ini jelas nggak sih? Ada yang bilang Yesus dari Arab, ya ini mualaf cerdas pula ini semuanya. Sampai ngomong Yesus Arab, dia kadrun. Nah kata dia gitu. Ada lagi Felix Xiao dari Nazaret. Mana yang betul? Kalian aja intinya adalah kalian satu kata dulu, sepakat dulu gitu. Nih gimana kamu ini nggak sepakat? Ya mualaf bilangnya A, yang lain bilangnya B, C. Sebenarnya Tuhanmu ini ngasih tahu nggak sih? Hidroponik boleh. Kos kaki dulu kita ya. Dingin kali cuaca di sini. Kaki dulu kita ya. Oke, halo. Halo Mbak. Halo Mbak. Halo. Mana caranya? Oh iya. Halo. Pak. Iya, halo Pak Hidroponik. Ada yang mau ditanya? Halo Mbak. Halo. Ya, salam. Aku tadi yang si Suarenis itu nggak bisa loh aku dari HP ku. Nggak tahu di sini kakak juga nggak ada. Silakan.
Gimana caranya itu? Kalau mau minta naik, kalau aku pakai HP ku gimana itu? Ini yang penting udah Akun. naik. Ada yang mau Naik. ditanyakan? Ini aku mau nanya, Kak, tentang Markus ayat 6, pasal 16 ayat apa tadi? Markus 16 ayat 15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya makhluk, di segala makhluk ini gimana sih, Mbak? Apa cuman manusia? Semua makhluk. Jadi selama ada makhluk ya kita harus memberitakan. Itu maksudnya adalah contoh ya. Contoh ini ada si Faisal. Faisal ini kan minum kencing onta, ya kan? Minum daging onta. Berarti onta yang sudah dimakan dia itu juga makhluk yang sudah mendengar pemberitaan Injil. Iya. Jadi manusia ini kan hidup dari makhluk hidup lainnya, betul nggak Kak? Iya, betul. Ya, kita makan bayam, berarti bayam di dalam diri kita itu juga sudah mendengarkan Injil, gitu. Jadi semua makhluk, beneran makhluk. Makanya jangan makan batu supaya batu juga tidak mendengar Injil. Iya, yang dimaksudkan makhluk itu adalah semua. Selain manusia, tumbuhan hidup, bahkan setan, ya. Contoh yang di bawah ini kan banyak setan ya. Si Milela ini kan iblis. Ya kan? Nah, Milela ini kan iblis. Jadi kita juga harus memperdengarkan Injil kepada iblis-iblis ini gitu. Jadi bukan hanya kepada manusia ya, Injil diberitakan, semua makhluk, Kak. Oh, gitu ya. Dengan cara kalau ya ini kita ini sebenarnya sudah memberitakan firman Tuhan ini. Seperti ke tanaman lah contohnya. Itu caranya memberitakan Injil, caranya bagaimana? Ya itu tadi, kalau ada kita ini makan sesuatu yang dari tanaman, itu juga sebenarnya kita sudah memberitakan itu, memberitakan Injil. Nah, kan ini tadi si Mas Ogi makan bayam, berarti bayam yang ada di dalam dirinya juga sudah mendengarkan Injil. Gitu. Firman. Gitu. Oh. Gitu ya. Masih. Ya, jadi ada yang makhluk goib, ada makhluk yang kasat mata dan tidak kasat mata. Itu semua mendengarkan Injil, gitu. Cara paling mudah bagi kita adalah memberitakan Injil, ya. Contoh kepada tanaman. Kakak memberikan dia, menyirami dia, terus ngasih pupuk. Kakak itu sudah menunjukkan Injil kepadanya, menunjukkan kasih kepada semua tumbuhan itu. Betul nggak? Betul. Karena penginjilan terbaik itu adalah melalui perilaku kita yang mengasihi segala makhluk. Bahkan kita sudah memberitakan Injil kepada anjing, ya. Dengan kita memberi makan anjing, ya, anjing itu sudah tahu, dia sudah melihat Injil melalui kita. Iya. Gitu. Jadi memang kita harus memberitakan Injil kepada semua makhluk. Oh iya. Gitu. Satu lagi Kak. Boleh. Yang Markus 16 ini, yaitu 17. Markus sampai 16, nggak sampai 17. 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Iya, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi pertanyaan saya gini. Kalau ada yang percaya tapi belum dibaptis, apakah itu sudah termasuk diselamatkan? Enggak selamat. Karena perintah Yesus, barang siapa percaya dan dibaptis. Nggak bisa percaya aja. Oh. Jadi kalau kita percaya, maka kita akan dibaptis, kan gitu. Kalau kita nggak percaya kan kita nggak mau dibaptis. Oh gitu ya. Terus begini, seumpamanya ada yang percaya setelah dia dewasa mengetahui kebenaran firman, terus dia percaya, tapi sebelum sempat dia dibaptis dia meninggoy.
Terus gimana dong? Maksudnya? Begitu Ada- dia percaya langsung mati. Belum sempat dibaptis gitu, nggak langsung lah. Belajar dulu tentang kebenaran. Terus setelah itu langsung dia meninggoy, gimana dong? Meninggoy. Kalau dia matinya karena percaya kepada Kristus dan sedang berusaha untuk menjadi untuk dibaptis, tentu dia akan diselamatkan. Oh, Dan makanya gini, dia punya keluarga. ya. Di dalam Alkitab juga ada yang seperti itu. Jadi iman orang lain bisa menyelamatkan dia. Nah, keluarganya percaya dia itu selamat, ya. Iya. Maka dia beneran selamat. Iman orang lain juga bisa menyelamatkan, enggak? Oh, gitu, Mbak. Ya, jadi dalam kasus yang sudah urgent seperti itu, Nah, iya benar. Jadi aku udah berumur begini, jadi pikiranku sekarang terbuka banget gini. Aku mikir-mikir gini, Mbak, ya. Semakin aku baca Alkitab ini gini. Terus anak bayi yang meninggal sebelum sempat dibaptis bagaimana dong itu? selamat. Dari mana? Kan belum Mau dibaptis. apapun agama loh. Emang apa dosanya anak bayi itu? Oh, jadi semua mau apapun kepercayaan orang tuanya selamat. Selamat karena dia tidak berdosa. Kita kan ini perlu yang namanya pembaptisan karena kita semua berdosa. Tetapi semua bayi yang belum mengenal dosa dan tidak melakukan dosa, hukuman apa yang diberikan? Penghakiman seperti apa yang diberikan kepada orang yang tidak bersalah, Kak? Oh, iya. Nah, sama seperti kayak kita dibawa ke pengadilan. Kita nggak ada salah, ya pasti kita dibebaskan. Demikian anak yang kecil. Oh, walaupun siapapun orangnya ya, Mbak, ya, yang mau agama sebelah mau apa, yang penting Iya, baik. karena kehendak Allah adalah menginginkan tidak ada satu orang pun yang binasa. Iya. Nah, ini ada yang bilang dosa waris tetap kena. Ya, kematian dia waktu bayi itulah dosa waris itu. Itu dosa waris itu maksudnya adalah kematian. Oh, iya. Terus boleh lagi nggak? Ini pribadi nih, Mbak, nggak dari Alkitab juga sih. Cuman ada yang di Alkitab, cuman gini, aku mau curhat juga sama Mbak. Kan ada saudara saya menikah di gereja. Dia istrinya dari sebelah kita bilang. Terus mereka diberkati di gereja. Terus dengan mereka merantau di satu tempat, akhirnya pindah ke Bandung, ke tempat asal istrinya, kan? Terus dengan beberapa bulan berikutnya, setelah mereka tinggal di Bandung, adik saya ini masih bolak-balik lah dengan pekerjaannya di tempat yang lain gitu kan. Terus meninggallah ipar saya ini, adik ipar saya ini. Karena saudara kami nggak ada di Bandung, keluarga dari pihak perempuan itu, ipar saya udah dibaptis, udah menerima Tuhan Yesus, sudah rajin ke gereja. Setelah di Bandung itu dia meninggal, dia dipocongin, gimana dong itu? Kemana itu perginya ya? Dia percaya kepada Yesus nggak? Iya, udah dibaptis. Nggak masalah, mau ditelan hiu pun dia bangkit nanti. Ya, karena tidak apa-apa, mau dimakamkan seperti apapun nggak ngefek gitu. Walaupun nggak disakramenin gitu, Mbak, ya. Sakramen apa? Kematian gitu. Karena Mana kalau ada sakramen kematian? karena ada waktu ya sekarang ini pribadi saya yang waktu penguburan kan ada di sakramen kematian yang pendeta yang menjatuhkan tanah itu apa itu, Mbak? Itu bukan sakramen. Terus apa itu? Ya itu cuman di prosesi penguburan, itu mah bukan sakramen. Tapi katanya dijatuhkan dari tanah kembali ke tanah gitu loh. Bukan, itu ayat Alkitab juga ada itu. Engkau dari debu tanah dan engkau kembali menjadi debu tanah. Itu kan dibacakan waktu penguburan. Ya gak apa-apa. Orang lagi ibadah juga membaca kitab suci.
Itu bukan sakramen. Sakramen itu hanya ada 7 ya. Baptisan, krisma, ekaristi, keimamatan, pengakuan dosa, sama perkawinan. Sama satu lagi pengurapan. Hanya ada 7. Tidak ada. Baptisan, sakramen kematian itu nggak pernah ada. Gitu ya. Iya, karena rasul-rasul juga nggak ada yang mengajarkan sakramen kematian, itu nggak ada. Karena gini Kak, sakramen itu artinya kan rahasia kerajaan Allah, misteri. Iya. Orang Kristen itu nggak ada yang mati. Kata Yesus di dalam Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan tetap hidup walau sudah mati. Jadi nggak ada itu sakramen kematian. Kematian itu tidak ada bagi Oten. Berarti ipar saya itu pas dia mau meninggal itu memang kata adik saya ceritanya di rumah sakit. Dia minta doain saya Pak, katanya gitu. Terus nggak berapa lama dia meninggal. Dia minta didoain juga dengan nama Tuhan Yesus. Cuman pas dia meninggal itu dipocong. Terus aku bilang gini, ya udahlah untuk menguatkan adik saya nggak apa-apa lah karena keluarga kita juga nggak ada di daerah sini. Saya gituin. Jadi itu udah kembali sama Bapak berarti ya Mbak ya? Sedang di Firdaus. Iya ngomong Firdaus sebenarnya panjang lagi deh Mbak. Maaf ya Mbak ya, aku nanya. Mak, kalau Firdaus itu tempatnya di mana sih sekarang? Firdaus itu di langit ketiga. Bukan di bumi ini, bukan? Bukan. Firdaus itu adalah tempat orang-orang yang menantikan Yesus mengubahnya menjadi tubuh yang sama dengan tubuh Kristus. Ini di Filipi 3 ayat 20-21. Firdaus itu baru beranda dari sorga, belum masuk sorga. Iya. Terus kalau ini kalau dia meninggal udah kembali kepada yang punya, katanya kepada ya Bapak di sorga. Berarti belum ya, masih menuju ya. Iya. Tapi rohnya udah kembali, katanya itu belum juga, itu belum. Yang di Firdaus itu ya rohnya, roh dan jiwanya. Yang di tanah itu tubuhnya. Iya. Kalau itu aku tahu. Jadi di dalam pengakuan iman Nikea atau pengakuan iman Rasuli, kita percaya kebangkitan daging. Jadi dibangkitkan dulu baru kita menyatu dengan Allah, itulah sorga. Jadi sorga itu menyatunya kita dengan Allah melalui manusia Yesus Kristus. Ya, jadi tidak salah ungkapan yang mengatakan dia kembali kepada Bapaknya. Nah, kalau Bapaknya setan, ya mereka yang tidak beriman kepada Yesus kembali kepada setan itu. Iya kan? Iya betul. Jadi kalau dia mengikuti Allah KW, ya dia kembali ke Allah KW. Di manakah letak Allah KW? Ya Allah KW letaknya di dunia orang mati, neraka. Gitu. Ya, Mbak, makasih banyak ya Mbak. Sama-sama, Tuhan memberkati. Salam, Tuhan selalu memberkati Mbak dengan pemberitaan firman-Nya. Mbak, ntar aku kalau mau bikin itu biar bisa masuk ke rumah Mbak gimana dong? Nggak tahu, ini pakai akun ini aja. ini punya suami saya nih, kadang-kadang dipakai akunnya. Ini untuk usaha, ini nggak enak. Kirim permintaan aja kayak yang tadi. Akunnya bisa. Kirim permintaan ya? Aku pencetin nggak bisa. Di HP. Mungkin kena pelanggaran, mungkin nanti bisa dicoba ya. Oke lah, makasih banyak Mbak ya. Selamat malam selalu. Amin, gitu ya. Nah, kalau kok nggak bisa, nggak tahu ya. Mungkin ini ya, ada pelanggaran gitu. Oke, udah kebanyakan teman. Enggak juga. Enggak, di sini enggak harus follow sih, nggak tahu lah ya. Jadi gitu. Kalau kita mau masuk surga ya ikut Yesus. Kalau mau masuk neraka, ikutlah Allah KW. Karena Allah KW itu nggak bisa membangkitkan orang mati.
Ya, ini untuk yang bilang ya, mati tapi hidup kocak. Iyalah. Dalam Kristus itu tidak ada kematian. Karena mati yang dimaksud itu adalah binasa. Baik tubuh, roh, dan jiwanya. Itulah mati kekal. Itu. Di dalam iman Kristen tidak ada yang namanya kematian. Gitu. Dalam Kristus kami itu hidup. Kenapa? Karena nanti kami akan dihidupkan kembali. Kamu dibinasakan.